Untuk menyerap aspirasi warga, Bupati Pamekasan Jawa Timur, Badrut Tamam, belusukan ke beberapa wilayah. Selain menyerap aspirasi, belusukan juga dimanfaatkan Bupati Pamekasan untuk bersilaturahmi serta berbagi dengan warga. Dusun Kotasek di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu tempat yang dikunjungi Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Badrut Tamam. Di tempat ini warga menyampaikan beberapa aspirasi kepada Bupati Pamekasan. Di antaranya kebutuhan pembangunan pemecah ombak sepanjang 200 meter. Keinginan warga disampaikan karena kekhawatiran jebolnya tanggul akibat banjirop. Aspirasi yang disampaikan warga langsung disetujui oleh Bupati Pamekasan. Dalam kesempatan ini juga dimanfaatkan Badrut Tamam untuk mensosialisasikan vaksinasi serta memberikan bantuan untuk warga. Dan sudah bergabung bersama kami ada Bupati Pamekasan, ada Mas Badrut Tamam atau memang biasa dipanggil Mas Tamam. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Tamam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di iNews Siang. Tadi kita lihat Mas Tamam begitu secara langsung bertemu dengan masyarakat, begitu menjalankan program, berbagai program, dan pada saat memang kita pemulihan ekonomi di berbagai daerah juga pemulihan ekonomi, ini khususnya kita bicara soal pemulihan ekonomi Pamekasan. Khususnya di desa ini apa strategi yang bisa dilakukan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten di sana? Strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh saya di Pamekasan adalah dengan desa tematik. Kita memilih semangat kalau semua desa itu makmur, maka Pamekasan ini sukses pembangunan. Karena fokusnya di desa, maka kita harus tahu persoalan desa. Ada potensi apa yang mau dikembangkan di desa, ada sumber daya apa saja di desa, ada keinginan terpendam apa saja yang diinginkan oleh masyarakat desa. Dari semangat itulah baru kemudian kita mendorong bagaimana seluruh desa itu maju. Dan maju ini bukan hanya keinginan pemerintah, tetapi harus menjadi keinginan kita semua. Rakyatnya ya pengen, anak mudanya pengen, ada sumber daya manusianya, ada sumber daya alamnya, ada keinginan yang kuat. Pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholders itu untuk mewujudkan sejahtera dari bawah, sejahtera dari desa. Nah, pilihan strateginya desa tematik. Desa tematik itu kira-kira gambarannya seluruh desa itu harus memiliki tema apa yang mau digarap, keinginan apa. Akhirnya kita ini juga di Pamekasan punya batik tulis, dan tidak ada batik yang cap apalagi printing. Kita dorong bagaimana seluruh potensi ekonomi ini jalan. Ada batik yang sudah dibuat jadi sepatu batik. Seperti batik yang Bapak pakai hari ini, temanya batik Pamekasan begitu ya. Terus kemudian ada kampung UMKM, ada, dan keseluruhan itu kita dorong tumbuh dari bawah, dan pemerintah memfasilitasi dengan program yang saya sebut dengan program Sapu Tangan Biru. 10.000 pengusaha baru. Baik. Mas Tamam ini kemudian bertemu langsung dengan warga, melihat langsung bagaimana potensial khususnya di desa. Ini menarik sekali, Mas Tamam. Upaya sejahtera dari desa begitu. Ini dari bawah ya, begitu ya. Yang memang bisa meningkatkan pemulihan ekonomi. Kemudian selain itu, Mas Tamam, ini yang saya dengar Pamekasan juga di bawah kepemimpinan dari Mas Tamam begitu, ada program lain yang extraordinary, excellent begitu. Salah satunya beasiswa. Ini seperti apa? Menjadi pemimpin di era ini sungguh harus bekerja extraordinary ya, harus bekerja out of the box, di luar cara biasa. Kalau cara kerja biasa-biasa saja kita di era ini ya akan berat sekali untuk membangun perubahan. Nah, pemerintah di Kabupaten Pamekasan ini memiliki 5 prioritas. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Dari 5 prioritas ini, pendidikan kita dorong bagaimana sumber daya anak-anak muda kita ini terfasilitasi. Saya memilih
kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk anak-anak yang tidak mampu untuk bisa ikut kuliah di UNER di Fakultas Kedokteran, kita biayai. Baru kemudian di samping juga beasiswa-beasiswa yang lain yang kerjasama dengan pesantren-pesantren di sana, namanya beasiswa santri. Di samping itu kita juga aparatur sipil kita juga biayai untuk kuliah lagi S2, karena aparatur sipilnya juga harus berubah. Jadi yang dulu itu pejabat, yang sekarang pelayan. Ya. Dan saya memilih meletakkan jabatan saya ini bukan tujuan. Saya menjadikan jabatan bupati ini ya sebagai alat perjuangan, alat pengabdian, alat merubah kabupaten ini menjadi semakin baik, alat untuk merubah top of man, kesan pertama ketika melihat kabupaten. Dan ini kerja-kerja tidak mudah, kerja yang butuh cara yang out of the box, cara yang anti mainstream. Dari cara itulah yang kemudian dalam pikiran saya semua saya klaster-klaster. Ini bidang apa? Bidang kesehatan. Oke, kita menyelesaikan ini. Pendidikan, kita beri beasiswa. Ekonomi, kita mulai dari desa. Infrastruktur harus adil deh. Pemerintahannya bersih dan melayani. Gitu kira-kira. Baik. Oke, Mas Tamam, tadi sudah bicara beasiswa begitu. Nah, karena tadi menyinggung batik karena sepertinya khas sekali yang dipakai Mas Tamam juga hari ini. Nah, ini berkaitan juga dengan UMKM. Nah, bagaimana nih di bawah kepemimpinan Mas Tamam meningkatkan UMKM di Pamekasan? Kalau di Paris itu ada Paris Fashion Week. Di Indonesia ada Pamekasan Fashion Week. Wow. Kita dorong itu, semangatnya adalah UMKM go internasional. Dan saya sedang promosi batik ke beberapa tempat, tur promosi batik Jawa Bali. Semangatnya sama, bahwa banyak orang yang belum dengar bahwa di Pamekasan ini ada batik tulis yang katanya banyak orang, kalau dipakai itu yang perempuan akan semakin cantik, tidak hanya semakin cantik tetapi umurnya akan semakin kelihatan muda. Yang laki-laki juga akan kelihatan lebih ganteng dan semakin awet muda. Kenapa? Karena ada tuah, ditulis berbulan-bulan, dipakai, ada yang sambil puasa buatnya, dan tidak ada batik yang lain kecuali batik tulis. Dari situlah saya promosikan ke beberapa tempat. Akhirnya alhamdulillah pasar batik di Kabupaten Pamekasan ini sudah luar biasa yang datang. Rombongan dari beberapa daerah, ada yang bawa bis, ada yang bawa ini. Dan ini dibatasi juga, tidak tiap hari pasarnya, hanya hari-hari tertentu, hari Minggu dan hari Kamis kalau nggak salah. Dan yang datang banyak, dan masyarakat senang batiknya laku. Baik, oke. Terakhir, Mas Tamam, ini ke depannya begitu, melihat dari mungkin di bawah kepemimpinan dari Mas Tamam, ada saja mungkin dari keluhan dari masyarakat begitu. Apa harapan dari Mas Tamam ini ke depannya? Jadi menjadi pemimpin daerah ini memang berat. Era revolusi industri, era revolusi industri menghendaki percepatan, kolaborasi, inovasi, dan excellent. Pandemi berjarak. Terus kemudian ada efeknya ke ekonomi. Di samping itu, kondisi ini kita bertemu dengan disrupsi dan post-truth. Dan bagi seorang pemimpin, saya menyampaikan bahwa menjadi pemimpin daerah ini pahalanya lebih besar sekali daripada menjadi pemimpin sebelum era pandemi dan era revolusi industri yang semakin luar biasa. Saya berpikir bahwa mendorong UMKM yang berkemajuan naik kelas, terus kemudian bisa bersaing, dan mendorong bagaimana UMKM ini melek teknologi, bisa online. Di samping itu, pemerintah di Kabupaten Pamekasan ini punya program melatih anak-anak muda, dibantu alat produksi, dibantu modal dengan bunga 0%, dibantu penjualan. Yang offline ada Wamiramat, Wamira itu warung milik rakyat, UMKM isinya. Dan yang online dengan toko online. Baik, menarik sekali berbicara dengan Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Terima kasih atas waktunya, Mas Tamam. Sehat selalu. Terima kasih.